Seorang anak laki-laki kecil bernama Yazan, berusia 7 tahun, duduk memeluk lututnya di atas sajadah lusul, di sebuah rumah mungil yang dindingnya bernafas angin malam. Tangannya menengadah, matanya sembab, dan bibir mungilnya bergetar lirih. Ya Allah, izinkan aku masuk ke dalam Ka'bah, bukan untuk apapun, hanya ingin berdoa di dalamnya. Dari dalam rumahmu sendiri, doa itu menjadi irama hidupnya sejak malam itu. Ia tidak tahu apa yang membisikkan ke dalam hatinya keinginan itu. Tapi sejak melihat Ka'bah di layar televisi saat bulan Ramadan, hati kecilnya seperti ditarik oleh sesuatu yang agung. Bukan hanya ingin melihat, ia ingin masuk ke dalamnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk kebanggaan, tapi karena ia merasa hanya dari dalam Ka'bah, doanya akan benar-benar sampai ke langit. Setiap hari, setelah sekolah, Yazan kecil berjualan es lilin buatan ibunya, membantu memungut botol plastik, mencuci mobil tetangga, dan menyisihkan recehan demi recehan. Ia menolak mainan, menolak jajan. Ia menabung untuk umrah. Ketika usianya 17 tahun, tabungannya cukup. Ia mencium tangan ibunya, memeluk erat foto almarhum ayahnya, lalu berangkat ke Tanah Suci. Hatinya berdebar hebat di hadapan Ka'bah. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar, tapi tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nak, itu hanya tamu-tamu tertentu yang diundang oleh kerajaan, kata pembimbingnya pelan. Dunia dalam dadanya runtuh. Kemudian, suatu hari, saat masih di Makkah, ia melihat berita, presiden negaranya saat itu diundang masuk ke dalam Ka'bah. Presiden itu menangis sujud di dalamnya, diabadikan oleh kamera. Saat itu pula, satu tekad tumbuh dalam hatinya yang remuk. Kalau satu-satunya cara agar aku bisa masuk ke dalam Ka'bah adalah menjadi presiden, maka aku akan jadi presiden. Ia pulang ke negerinya bukan dengan kecewa, tapi dengan tekad yang membara. Saat tahun berganti, ia menjadi aktivis mahasiswa. Kata-katanya selalu menenangkan, tapi tegas. Ia tidak pernah menyuarakan ambisi pribadinya. Ia hanya ingin jadi pemimpin yang bisa dipercaya. Rakyat mencintainya bukan karena janji-janji, tapi karena doa yang terasa dari setiap ucapannya. Tanpa banyak orang tahu, hasratnya masih sama. Bukan kekuasaan, tapi Ka'bah. Ia menapaki tangga politik dengan hati-hati. Dan saat usianya 39 tahun, ia terpilih sebagai presiden termuda sepanjang sejarah negeri. Saat pelantikan, ia menunduk lama bukan untuk menangis haru, tapi berdua diam-diam agar langkahnya tidak melupakan niat sucinya. Hal pertama yang ia lakukan setelah dilantik adalah memanggil Menteri Luar Negeri. Hubungi kedutaan Saudi, aku mohon izin masuk ke dalam Ka'bah. Beberapa bulan kemudian, kerajaan Saudi mengizinkannya. Hari itu, saat ia mengenakan ihram dan memasuki pintu Ka'bah, dunia seakan berhenti. Ia berdiri di dalam rumah yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Lalu ia bersujud, sujud panjang sekali. Hanya satu kalimat dalam doanya. Ya Allah, ini yang kuminta sejak kecil. Aku tak butuh apa-apa lagi di dunia ini. Saat keluar dari Ka'bah, air matanya masih menetes. Malam itu, ia memanggil wakil presiden ke ruang pribadinya. Aku akan mengundurkan diri. Cita-citaku hanya satu, dan sudah tercapai, katanya pelan. Wakilnya, seorang pria bijak yang jauh lebih tua, memandang Yazan lama. Presiden Yazan, izinkan saya mengatakan ini. Jangan kau rusak 20-an tahunmu hanya untuk pergi di puncak permulaan. Mungkin selama ini Tuhan biarkan kau masuk Ka'bah bukan untuk berhenti, tapi untuk mulai membangun negeri ini. Dengan doa yang sudah engkau titipkan di dalamnya. Kemudian, Yazan pun bertahan. Ia mengabdikan hidupnya dengan seluruh cintanya. Dalam 1 tahun kepemimpinannya, ia membuka ribuan beasiswa, memperbaiki rumah sakit dan sekolah terpencil, menurunkan angka kemiskinan, dan membuat negeri bangga berdiri di hadapan dunia dengan akhlak dan kebijakan. Tahun pertama kepemimpinannya ditutup dengan pidato paling menyentuh. Dulu aku ingin masuk ke Ka'bah, agar doaku lebih dekat dengan Allah, tapi sekarang aku tahu, doa itu tidak butuh dinding Ka'bah untuk sampai kepadanya. Yang perlu adalah hati yang jujur, dan niat yang tidak bercabang. Karena sesungguhnya, Ka'bah itu telah lama ada di dalam hati kita semua. Kawan-kawan, cerita ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang janji seorang anak kepada Tuhannya, yang tak pernah mati di tengah dunia yang terus berubah.